Wajar saja ketika Abu Jahal ketemu dengan Rasulullah, Abu Jahal bertanya, Muhammad, ada berita baru? Kata Rasul, ada. Apa itu? Semalam sesudah Isya aku dibawa ke Baitul Muqaddis. Sebelum subuh aku sudah kembali ke Mekah. Kata Abu Jahal, Muhammad, tunggu dulu. Jangan ceritakan dengan orang. Besok akan kukumpulkan semua penduduk Mekah. Ceritakan kepada mereka. Lalu akan kuminta Abu Bakar, sahabatmu itu, menjadi saksi. Betul enggak omonganmu itu? Kenapa Abu Bakar yang dijadikan saksi? Yang pertama, Abu Bakar itu pernah beberapa kali ke Baitul Muqaddis, sehingga dia tahu berapa lama perjalanan ke Baitul Muqaddis. Tidak kurang dari 2 bulan pergi dan pulang. Yang kedua, Abu Bakar itu orang yang paling jujur setelah Rasulullah. Kalau yang menyatakan Muhammad pembohong Abu Jahal, orang bisa tidak percaya. Tapi kalau nanti yang menyatakan Muhammad itu pembohong adalah Abu Bakar, orang Mekah akan percaya. Yang ketiga, Abu Bakar itu orang yang paling dekat dengan Rasul. Kalau dia menyatakan Rasul pendusta, itu sakitnya luar biasa pada diri Rasul. Sebab kalau musuh kita yang menikam kita itu biasa. Tapi kalau sahabat dekat kita yang menikam kita, itu yang luar biasa. Maka dikumpulkan. Seluruh penduduk Mekah dikumpulkan. Rasulullah pun bercerita bahwa malam semalam sesudah Isya dia dibawa ke Baitul Muqaddis. Diceritakannya apa yang terjadi. Dan sebelum subuh dia sudah sampai ke Mekah. Orang yang sudah beriman saja banyak yang murtad pada waktu itu. Apalagi orang yang belum beriman. Kata kunci ada pada Abu Bakar. Maka Abu Jahal dengan bangganya memanggil Abu Bakar. Apa kata Abu Jahal kepada Abu Bakar? Abu Bakar, engkau pernah ke Baitul Muqaddis? Kata Abu Bakar, pernah. Berapa lama perjalanan pergi? 30 hari. Berapa lama perjalanan pulang? 30 hari. Abu Bakar, apakah engkau pernah berdusta? Kata Abu Bakar, aku tidak pernah berdusta. Sekarang, coba engkau berikan jawaban yang pasti. Saudaramu Muhammad menyatakan dia pergi ke Baitul Muqaddis sesudah Isya dan dia kembali sebelum subuh. Apakah itu betul menurut pengalaman yang sering engkau alami? Apa jawaban Abu Bakar pada waktu itu? Siapa yang ngomong kalau dia pergi sesudah Isya ke Baitul Muqaddis dan balik ke Mekah sebelum subuh? Abu Jahal menjawab, yang ngomong seperti itu sahabat karibmu Muhammad. Apa jawaban Abu Bakar? Kalau yang ngomong seperti itu Muhammad, lebih daripada itu pun aku tetap percaya. Kenapa Abu Bakar percaya? Sebab dia tidak menerima itu dengan akalnya, tapi dia menerima itu dengan imannya. Jadi agama Islam itu terbagi dua. Ada yang sifatnya ta'abbudi, cukup kita katakan sami'na wa ata'na. Tapi ada yang sifatnya ta'akkuli, yang mesti kita pikirkan, yang mesti kita renungkan. Peristiwa Isra Mi'raj itu lebih banyak ta'abbudinya daripada ta'akkuli. Orang seringkali kepingin melogikakan ajaran agama, sehingga tidak ketemu. Ada orang barat ingin membuktikan
azab kubur itu ada atau tidak? Ketika ada orang meninggal dunia, minta izin memasukkan CCTV ke dalam kuburan. Ada 3 kuburan, dimasukkan CCTV. Selama 3 bulan dilihat dari atas apa yang terjadi di dalam kubur itu. Selama 3 bulan diamatinya. Dari mulai hari pertama sampai hari ke-90. Kesimpulannya malaikat nungkar nangkir tidak ada. Sebab tidak nampak dalam CCTV. Yang ada apa? Yang ada cuma perubahan fisik. Rupanya manusia itu, ibu-ibu sekalian, ketika meninggal dunia, yang mula-mula rusak itu matanya. Hari ke-5 mata membengkak itu. Hari ke-10 semakin membengkak. Hari ke-15 sampai hari ke-20 dia pecah. Bagi bapak-bapak yang mata keranjang itu lebih cepat lagi pecahnya itu. Atau ibu-ibu yang mata duitan itu juga lebih cepat itu. Setelah mata pecah, 15 hari berikutnya, perubahan yang terjadi di perut. Perut itu membuncit, akhirnya pecah. Dari dalam perut itu keluar berbagai macam ulat. Dalam tempo 3 bulan, yang tinggal cuma 2, tulang dan rambut. Lalu, menurut penelitian itu, setiap manusia itu busuk tubuhnya berbeda-beda. Ada yang cepat busuk, ada yang lambat busuk. Sesuai dengan makanan dan kondisi tubuhnya. Tapi menurut saya, Pak Rais, ke depan itu mayat orang di dunia ini yang paling lambat busuk itu mayat orang Indonesia. Karena hampir semua makanannya mengandung formalin dan pengawet. Nah, jadi gitu. Jadi lambat dimakan cacing itu masalahnya. Lalu dia menyatakan azab kubur tidak ada karena tidak bisa dideteksi dengan kamera. Ini salah karena ada unsur-unsur yang bisa dipahami secara akal, ada unsur-unsur yang memang harus dipahami secara iman. Ada azab kubur, ada. Dari mana kita tahu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan azab kubur itu ada. Kenapa tidak nampak? Sebab azab kubur itu ada kalanya yang diazab betul-betul tubuh, tapi ada kalanya yang diazab itu adalah jiwa manusia. Kalau yang diazab itu tubuh, tidak semua orang mati yang ada tubuhnya. Berapa banyaknya orang mati dimakan harimau, mana tubuhnya? Atau orang yang mati di dalam laut, semua tubuhnya dimakan ikan. Bagaimana malaikat nungkar nangkir datang? Atau peristiwa bom atom di Hiroshima, ketika pesawat tempur Amerika membawa bom atom itu, nama pesawat itu B-29, Boeing 29. Itu membawa bom atom, sebelum dijatuhkan, cuaca udara di Hiroshima itu 27 derajat Celcius. Lebih dingin dari Pekanbaru. Begitu dijatuhkan bom atom, suhu udara di Hiroshima berubah dari 27 menjadi 6.000 derajat Celcius. 100 derajat air ini menggelegak. 1.000 derajat besi itu berubah menjadi air. Kalau 6.000 derajat, ibu-ibu jadi apa itu? Serpihan. Nggak ada tubuhnya. Apakah orang yang tidak punya tubuh seperti itu bebas dari azab kubur? Tidak. Sebab ada kalanya diazab memang kuburnya, tapi ada kalanya yang diazab adalah jiwanya. Jadi ajaran Islam itu ada yang bisa kita pikirkan, tapi ada pula ajaran Islam itu yang cukup kita imani saja.